singkatnya CKT itu bukan mau merubah hal besar gitu, tapi kita pengen berbagi gitu. Kalau bahasa saya adalah transfer pengetahuan itu gitu. Karena saya yakin gitu teman-teman, saya sebut teman ya karena kita seusia Iya. gitu, walaupun saya milenium gitu, teman-teman pasti yang dengar lebih banyak gennya Z gitu, bukan milenium Iya, lagi gitu iya, kan. iya, iya, iya. Gitu, jadi perlu ada gitu antar generasi itu transfer pengetahuan gitu, agar nggak keputus aja sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ramadan Podcast. Ngobrol asik Ramadan, ya rapot lah. Pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Temanya adalah menyusuri cerita merawat ingatan. Saya Muhammad Darun Hafiz akan jalan-jalan ke masa lalu. Kalau kita berbicara tentang masa lalu atau kudus tua, hal apa sih yang terlintas tentang Kudus Tua itu sendiri ya teman-teman? Apakah monumen bangunan tua seperti menara? Atau mungkin orang-orang tua pada zaman dahulu? Nah, maka dari itu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial ya teman-teman. Beliau adalah salah satu anggota dari CKT. Halo, selamat sore Mas Halo, Imam. selamat sore. Bagaimana kabarnya Mas? Tidak baik kan? Kenapa Hujan, Mas? hujan lebat tadi menuju ke sini. Kok bisa Mas? Dari mana Mas tadi? Dari Oh Jepara, dari karena Jepara. ada beberapa acara di Jepara baru Heeh. menuju ke Kudus gitu. Baru ke sini. Tapi di Kudus tidak hujan ya Mas? Kudus hujan tadi. Kudus hujan, deras banget Mas. Alhamdulillah, nggak terlalu sih. Hmm, baik 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 baik. Bagaimana Mas puasanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah lancar ya Mas ya. lancar. Aman. Bentar lagi buka puasa nih Mas, sudah jam 3. Oh, siap, siap. Nah Mas, CKT itu apa sih Mas? Kepanjangan dari CKT itu sendiri? Oh, CKT itu cerita Kudus Tua ya, tapi nggak pakai TUA, tapi pakai W gitu. Oh pakai W. Cerita Kudus Tua gitu, karena ada yang tahu nggak? Belum tahu Oh, Mas belum saya tahu Mas, tuh. belum tahu. Ya, kita emang sengaja pakai abjad tua gitu, karena Iya. biar selain buat bedain gitu, ya Hmm, emang untuk apa ya? Agar kesannya itu nggak tua-tua amat gak gitu tahu loh. banget. Bahkan anggota kita juga beberapa generasi sih sebenarnya, Iya. nggak terus terus CKT cerita kudus tua itu terus semuanya tua-tua gitu, udah Oh, ubanan atau berjenggot itu enggak gitu, tapi ada bahkan anggota kita itu masih SMP kelas 3 wah masih gitu muda banget ya Mas itu ya. kelihatannya. Kalau saya masih muda, masih 17-an gitu, 20 Hmm, 17-an gitu, ada yang sudah sepuh banget umur 50 ya ada gitu, tapi biasanya yang aktif ya yang usia-usia produktif sih gitu. oh, kalau boleh tahu nih Mas, CKT sendiri itu dibentuknya karena apa? Inspirasi dari Mas Imam sendiri atau menanggapi tentang dari pemerintah-pemerintah yang kayaknya kurang melek tentang budaya atau bagaimana begitu? Oh, enggak sih sebenarnya, cerita khusus tua itu terbentuk dulu sebenarnya ada tiga kelompok gitu, Heeh. yaitu Lelana, Pojok Kliping, dan Omah Batikku, Langgar Dalem gitu. Oh, Waktu itu ngadain acara bareng karena ulang tahunnya bareng. Waktu itu ulang tahunnya pas bulan Oktober, sama-sama Oktober Oktober. walaupun beda umur ya Beda umur. gitu. Pojok Iya. Kliping itu saya sendiri, kalau yang Lelana itu Mas Hidayat, kalau yang Omah Batikku itu Pak Lukman namanya Pak gitu. Nah, Lukman. kita waktu itu buat acara bareng. Acara barengnya itu ya gabungan sih. Kalau Heeh. Pojok Kliping waktu itu kita pameran arsip, waktu itu ada koran, ada buku-buku lawas soal Kudus. Kalau Lelana sendiri waktu itu mereka buat walking tour gitu. Kalau Omah Badek waktu itu buat kayak diskusi kecil gitu tentang ikat, Ikat jadi ikat untuk ikat kepala untuk gitu kepala. waktu itu gitu. Nah akhirnya
setelah acara itu kok eman ya dibubarin gitu. Kayak Iya. cerita Kudus Tua itu sebenarnya dulu tagline acara gitu atau tema acara Heeh. cerita Kudus Tua gitu yang diadain Pojok Kliping, Lelana sama Omah Batikku Oh, kayak begitu ya Mas gitu. ya. Jadi bareng karena eman kok dibubarin, Iya, akhirnya Desember itu kita Desember waktu itu pas tanggal 25 Desember 25 Desember. kita kumpul bareng beberapa Ah, temen gitu, akhirnya yuk kita bareng-bareng dibuat yuk gitu, ini jadi komunitas gitu kayak gitu sih ya, akhirnya berjalan sampai hari ini oh alhamdulillah. Desember 2022 sampai hari ini gitu. Udah termasuk. 3 tahun sih, jalan ke 4 tahun tapi baru aja sih, baru Oh iya. 3 tahun 1 bulan kayak gitu Udah termasuk hitungan lama ya Mas ya. ya. Masih Terus muda sih. kok bisa masih muda Mas? Kan Iya, udah jalan 3 tahun, lumayan tuh kalau Mas anak tiga waktunya. tahun itu baru baru apa ya, baru lepas ASI ya atau masih ASI sih ya, kayak gitu Kurang masih tahu kecil Mas. lah. Terus ngapain aja sih CKT di lapangan itu? Tadi kalau kumpul-kumpul kan ada acara bagi-bagi ilmu, terus bedah Iya, buku juga. Terus siap. selain itu apa lagi sih Mas? Sebenarnya CKT itu gini ya, biar biar lebih aman gitu, Hah? dalam arti aman dalam arti Iya. kita nggak mau bedain dengan komunitas komunitas sejarah yang lain gitu, Heeh. tapi CKT itu sebenarnya ya kita lihat sejarah itu bukan soal tanggal gitu, bukan soal waktu Waktu. atau tempat gitu, tapi Heeh. sejarah itu sebuah laku gitu loh. Jadi teman-teman akan melakukan 3 hal gitu, ya makanya kegiatan-kegiatan CKT ya nggak lepas sih sebenarnya dari sejarah. Bahkan ada yang nggak sejarah toh. Kita juga pernah jalan-jalan sampai Lasem, sampai Magelang gitu. Ya intinya kita ingin merawat gitu ingatan-ingatan yang kadang gitu nggak dihiraukan gitu. Contoh Iya. kecil adalah contoh kecil ya, ini Iya, iya, adalah Mas. seperti apa ya, seperti yang Desember kemarin dilakuin adalah sebenarnya Desember. kita melihat baju adat Kudus gitu. Heeh, baik. Bahkan tafsiran baju adat Kudus pun sama Kominfo atau Pemkap juga ya kurang jelas juga gitu. Dalam arti teman-teman CKT mau melihat itu gitu. Dan yuk kita diskusiin bareng gitu. Yang mau datang mau Oh, ikut ya ya dapat gitu. Dalam arti kita nggak terus oh Pemkap salah itu enggak gitu. Sebenarnya kita juga membuat ruang-ruang terbuka untuk diskusi gitu. Contohnya di bulan apa ya? Aku lihat catatan benar ya. iya, Mas. Di 2025 itu kita buat pameran sebenarnya. Kita buat pameran Samara Jejak Dagang itu ya ya salah satunya ya soal soal kita melihat gitu bahwa ada industri rokok kecil gitu yang dihiraukan hari ini gitu. Oh, Itu juga kita punya punya niatan yang bukan dong jelek gitu, tapi ya melihat aja gitu bahwa hari ini gitu ada teman-teman dari komunitas kretek Jogja gitu mendeklar gitu hari kretek adalah tanggal berapa ya, 8 tanggal berapa itu adalah hari jadi mereka, dan terus di berdirinya museum kretek gitu, itu kan sangat bagi teman-teman itu sangat dangkal gitu sangat loh, dengan kenapa iya, nggak iya. terjun ke lapangan bahwa banyak industri kretek yang bisa jadiin poin gitu, di Langgar Dalam Hmm, itu puluhan gitu waktu itu industri kretek gitu, bahkan di bukunya Pak Edi sendiri pun ngelihat gitu bahwa Jamhari sendiri pun dia punya andil besar gitu, kenapa hari kretek harus hanya ditentuin gitu dengan berdirinya sebuah organisasi gitu, dan di apa ya diresmikannya museum kretek gitu loh, kan ya nggak fair juga gitu, dan langgar dalam itu banyak gitu yang bisa kita lihat gitu inspirasi kecil lah. Samara itu pengen liatin waktu iya. itu soal memori kolektifnya Azadi PR5, dan waktu itu pas gitu kita bisa menempati bekas kantor pertama rokok Delima, dan salah satu anggota CKT itu masih keturunan gitu dari Azadi gitu, Dari bahkan pendiri pabrik itu sendiri ya, ya Mas. Oh, gitu, dan bahkan kita juga sempat gitu teman-teman diskusi gitu bahwa ada loh yang layak gitu disebut Bapak Kretek Bapak gitu, Kretek. yaitu Iya. Atmo Oh, Pak Atmo. gitu lah. Atmo itu bapaknya Azadi Hmm, kayak gitu, bahkan gitu
di sebuah buku Para Darab juga nyebut bahwa Raja Kretek itu nggak cuma Niti Sumito gitu kan. Hari ini yang kita tahu adalah Raja Kretek Raja gitu, Kretek, iya. Niti Sumito gitu, karena Iya. kita terbranding banyak hal gitu dengan Gadis Gadis Kretek, Kretek. terus Sang Rajanya Mas Iksabanu gitu, dan beberapa buku-buku lain, atau bahkan di internet ya Niti Sumito kan Niti gitu. Sumito. Nah, teman-teman CKT mau ngeliatin gitu bahwa Raja Kretek nggak cuma Niti Sumito gitu, banyak kok Raja Kretek di Kudus Kulong itu gitu. Kita bisa sebut Azhadi, Siren gitu, bahkan Musleh gitu, Haji Musleh gitu, yang sampai gubernur jenderal itu datang ke tempatnya waktu itu gitu. Kayak gitu sih. Berarti ngasih tahu kalau Bapak Kretek tuh nggak ini aja gitu, Iya masih sih, banyak. Raja Kretek gitu. Ya, Raja Kalau Kretek. Bapak Kretek Oh, Raja banyak lah Kretek. bapaknya, kan banyak yang marisi juga gitu. Oh iya iya Gitu. iya iya. Ya gitu sih sebenarnya. Singkatnya CKT itu bukan mau merubah hal besar gitu, tapi kita pengen berbagi gitu. Kalau bahasa saya adalah transfer pengetahuan itu gitu. Karena saya yakin gitu teman-teman, saya sebut teman ya karena kita seusia Iya. gitu, walaupun saya milenium gitu, teman-teman pasti yang dengar lebih banyak gennya Z gitu, bukan milenium lagi Iya gitu iya kan. iya iya. Iya. Gitu, jadi perlu ada gitu antar generasi itu transfer pengetahuan gitu, agar nggak keputus aja sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Bagaimana sih pencarian jejak sejarah dalam CKT itu sendiri, Mas? Kita di tubuh CKT sebenarnya kita udah mapan gitu, dengan di awal gitu kita udah punya tim dari Lelana, bahkan ada juga yang seorang desainer gitu, punya badik juga, bahkan kalau saya sendiri pojok clipping gitu, dan ada teman lagi gitu yang suka ngulik koran-koran lawas gitu. Jadi kita dipaduin aja sih sebenarnya antara arsip, berkas lama, koran lama, sama jejak-jejak di lapangan. Jadi kita sebelum ke lapangan itu, semisal gitu, kita ada cek lokasi gitu. Bahkan Iya. ada wawancara ke keluarga-keluarga atau rumah-rumah yang akan kita singgahi. Bahkan untuk menelusuri itu pun kita sering debat gitu di grup internal CKT itu, kita sering debat aja gitu soal membicarain ini itu gitu. Kayak gitu sih. Baik, Jadi baik, nggak baik, cuma terus kita cuma dari buku atau dari internet, nggak, tapi kita juga ada ke lapangan gitu, dan kita juga riset arsip juga gitu. Ya paling nggak dari koran. Hari ini kan kita terbantukan gitu dengan era hari ini digital Iya, gitu, digitalisasi. banyak koran yang bisa diakses gitu Akses. dengan Iya baik benar, Mas. gitu. Iya Kayak benar gitu benar sih. benar benar. Berarti CKT itu nggak hanya menelusuri jejak-jejak saja ya, Mas ya. Iya. Juga membantu bahwa ada pasar-pasar seperti pasar Kretek tadi yang awalnya tidak terkenal tadi loh, Mas. Iya, iya. Langsung diulik. Jadi Ya, oh begitu ya, Mas. sebenarnya mungkin tidak terkenal hari ini ya gitu, Iya. tapi waktu itu juga cukup terkenal gitu. Saya kasih contoh tadi ketika pameran Samara Jejak Dagang Azhadi gitu dengan PR Delimanya gitu. Itu kita temuin ribuan dokumen gitu dari keluarga, akhirnya kita kurasi dan kita pamerin beberapa gitu di situ, dan kita bisa melihat bahwa Azhadi sendiri itu udah bisa mengembangkan industri kreteknya sampai luar Jawa gitu, bahkan sampai Kalimantan, Sulawesi gitu, kayak gitu. Jadi ya biar tahu aja sih bolak-balik ya, kalau bahasa saya itu ke teman-teman ya, ini adalah share pengetahuan gitu, transfer pengetahuan sendiri gitu. Bahkan kadang di apa ya, generasi kita itu pun terputus gitu, mereka nggak tahu gitu. Banyak kok di Kudus ini yang salah kaprah gitu, cuma ngelihat dari tradisi tutur yang kadang dari sumber utama gitu, ketika udah ke sumber kesekian gitu akan berubah gitu loh, nggak sama lagi gitu, karena udah ada imbuhan tambahan dan bagaimana, bahkan ya nggak masalah nafsir sejarah gitu, tapi kadang lepas gitu loh, mereka hanya mengandalkan apa ya, mengandalkan bukan hanya ingatan gitu, tapi cuma mengandalkan bahwa mereka tidak ada pengen mengubah sejarah, tapi kadang halu gitu loh dengan sejarah itu sendiri gitu. Tiba-tiba ada yang banyak kan hari ini gitu, tiba-tiba membayangkan dirinya adalah keturunan A, keturunan B gitu, atau bahkan contoh real gitu di Kudus gitu ya,
banyak, oh ini kita keturunan ini gitu, kita dari sini gitu. Lah kalau emang mau ditelusuri bener nggak gitu kan, kita juga nggak tahu gitu loh. Oh, itu masih banyak ya termasuk Mas Ya kalau di daerah kita Kudus? bilang banyak aja sih, Oh. dan pasti banyak gitu kan. Apalagi orang, saya nyebutnya nggak mau nyebut tendensius gitu ke Iya iya satu iya, baik kelompok baik gitu, baik, Mas. tapi banyak kok gitu yang akhirnya Hmm, me, apa ya, dalam bahasa ini dia dia mengagungkan satu mengakui. Oh, orang gitu, heeh. terus karena dia mengaku gitu bahwa Aku ini nih orang ini gitu. keturunannya ini gitu, atau Heeh. keturunannya Patih siapa gitu. Untung belum ada yang ngaku keturunannya Gajah Mada gitu kan. Kayak gitu sih. Di zaman perang ya, Mas. Siap, siap. Terus sejarah Kudus apa sih Mas yang paling berkesan di CKT atau cerita-cerita yang menarik saat Mas Imam sendiri itu menelusuri itu loh Mas. Yang di Kudus sendiri aja Mas. Yang paling Kudus menarik. ya. Iya. Pasti gitu. Banyak yang belum pernah masuk ke Omah Kembar kan. Omah Kembar. Tuh, Omah Kembar tuh di daerah mana ya Mas? oh, enggak Kudus enggak? Iya saya orang Kudus malah Kudus enggak. tapi enggak Kurang tahu tahu iya Mas. ya. Berarti karena jarang gitu. Heeh. Salah satu yang menarik dari CKT, bukan dari saya sih, tapi dari teman-teman CKT itu ya kita bisa akses gitu Omah Kembar gitu. Jadi Hmm, dipercaya gitu sama keluarga yang menempati rumah kembar bahwa kita bisa mengakses masuk gitu. Kayak gitu. Jadi itu menarik gitu karena ketika kita buat buat rute gitu Niti ya. Sumito dan itu masuk rumah kembar gitu, banyak yang daftar. Bahkan baru 2 hari 3 hari itu udah kita tutup. Yang terakhir itu, bentar saya lihat catatannya. Iya. Berarti rumah kembar itu bukan untuk umum atau bagaimana Mas? Karena masih milik pribadi. Oh, masih milik pribadi ya, Ya Mas? kayak Wasra Hmm. Sodagaran itu yang 14 Desember kemarin 2025 itu 3 hari udah ditutup. Pesertanya udah 50-an Wah, gitu. cepat banget ya, Mas ya? Terus pernah juga sebelum itu, bentar, 2025 itu kita juga buat rute Niti Sumito Oh, itu Masya juga cuma Allah. Masya Allah. 2 3 hari udah ditutup gitu karena penuh gitu. Jadi banyak orang yang minat sekali ya, Mas, dalam... Ya karena tadi sih kembali ke bahwa Oh. banyak branding gitu, banyak yang menyebut bahkan di online gitu ya Niti Sumito gitu sebagai raja kretek gitu. Hmm. Karena yang belum tahu Musleh itu seperti apa gitu, Azadi seperti apa gitu. Jadi mereka lebihnya ke Niti Sumito. Jadi Iya. mereka penasaran aja sih. Kan banyak hal gitu. Ada yang penasaran gitu. Katanya gitu, rumah Niti Sumito itu mau dilantai dengan koin emas Koin gitu, Mas. dengan gambar atau Wilmina gitu. Atau ada yang bilang di rumahnya Niti Sumito itu ada ruang bawah tanah gitu. Ada yang bilang Berarti gitu. membuktikan rumor-rumor itu ya, Mas? Ya nggak buktiin juga. Oh. Kita kadang menepis aja Oh, sih. Itu nggak menepis. ada, itu hanya cerita gitu. Oh. Bahkan ada satu peserta gitu bilang gitu, Mas bener nggak ya gitu di rumah kembar ini ada terowongan. Rumah kembar itu kan wetan kali sama kulon kali gitu. Iya. Ada terowongan yang bisa bisa menghubungkan gitu. Ya nggak ada gitu loh. Ya daripada bangun Hmm. terowongan lewat kali gelis gitu yang tergerus air gitu, Iya ya iya, mending benar dia Mas, buat benar Mas. jembatan kan lebih murah gitu Iya, loh. lebih murah. Kayak gitu. Ya kadang-kadang ya tadi kaum-kaum halu itu nggak entah Oh. tahu dari mana gitu, atau sekedar cerita di warung kopi atau cerita di pasar, kita nggak tahu, tapi itu juga juga lumayan gitu menggambarkan tokoh gitu yang sebenarnya ya enggak aja gitu, kayak gitu. Oh, seperti itu ya, Mas. Terus cara CKT itu sendiri mencari audiens itu bagaimana sih Mas? Kan soalnya kan waktu apa ya Genji sekarang pada zaman sekarang itu lebih cenderung malas soal sejarah seperti saya Mas. Kayak Oh apa gitu. sih sejarah kok muntel banget, Hmm, ribet begitu Mas. Barangkali saya tertarik saat iya ini ya. setelah podcast ini. Kalau CKT audien Iya. untuk walking tour ataupun lihat pameran gitu, ya nggak ribet-ribet juga gitu. Kita lebih ke cuma di-share di Instagram. Kadang teman-teman juga share via story WA gitu sama Instagram pribadi masing-masing gitu. Tapi saya coba jawab tadi ya,
Gen Z itu nggak suka sejarah gitu. Iya. Enggak, saya bilang enggak karena kebanyakan yang ikut rute CKT gitu, kalau boleh dipersenin gitu, Iya, iya, iya. 70% itu anak-anak muda gitu. Karena Oh, di sisi mereka nggak peduli gitu. Mungkin ya mungkin. bagi banyak orang, Iya, oh iya, iya, iya. Gen Z ini cuek gitu atau dia males gitu. Enggak Males, kok, males. mereka nggak males kok gitu. Mereka juga nggak terus cuek-cuek amat gitu. Nyatanya juga mereka bertanya gitu. Mungkin caranya yang berbeda aja gitu. Hmm. Mereka lebih full ke digital gitu. Pertanyaannya juga menarik-menarik gitu. Semisal gitu, kenapa ini nggak dibuat animasi ya Oh, biar kita biar lebih lebih enak gitu enak dan mendengarkan ramai gitu kan gitu. Mas ya. Ya, tapi karena kita cerita Oh, kudus tua gitu, karena terlalu tua ya nggak terus bisa buat buat animasi. animasi. Buat animasi Iya, juga iya, iya, mahal iya. juga Betul, toh, betul Mas, kayak betul Mas. gitu. Terus editingnya juga Mm. susah. Jadi audien kita hari ini terus yang terakhir kemarin yang jejak naga di timur kota juga kita rata-rata juga anak muda sih. Kebanyakan Genji Mas. Ya, Oh. karena saya merasa paling tua waktu itu di sini. Kayak gitu. Seperti itu ya Mas. Terus kalau apa namanya? Saat ngadain, oh ayo ke sini, itu lebih ke untuk umum atau anggota CKT saja Mas? Oh, kita biasanya ada dua hal gitu. Ya. Kadang-kadang internal CKT sendiri juga kita biasanya ke lokasi itu ya cek lokasi rute Iya, iya, sih. iya. Nggak sampai kita terus ada momen sendiri Mm-mm. untuk mengembangkan, oh kita harus ulik nih sejarah ini gitu. Biasanya Oh, kita di begitu ya. masing-masing gitu karena kita punya punya apa ya, kayak selain kesibukan masing-masing gitu, kita juga punya waktu yang terbatas gitu. Palingan oh, ada acara gitu yang selo siapa gitu, ayo bareng gitu. Ayo kita ini gitu. Kalau semisal kayak Samara gitu yang paling dekat ya, kita ada dokumen-dokumen Azadi yang oh ini menarik ini gitu untuk di-share gitu. Itu juga palingan dibahas beberapa orang, yang lain akhirnya oke gitu kita setuju gitu. Akhirnya setuju saja gitu. Oh, begitu ya Mas. Pameran gitu. Kalau kadang bertanya gitu sumber dananya dari mana gitu kan, Mm-mm. mau kok bisa buat acara pameran dan yang lain gitu, ya kita bisa dilihat dari pertama kali CKT buat acara pasti ada HTM-nya gitu. Ya dari Oh, situ. berarti dari itu ya yang ikut hmm, serta. Kadang kita Oh, ada job gitu, pernah mm-mm. pernah kita sama Bea Cukai gitu, mereka ada tamu dari Jakarta terus pengen walking touran gitu dari Museum Kretek terus ke Langgar Dalem terus ke museum mininya Niti Sumito, ke rumahnya Niti Sumito. Kita Hmm. dapat income dari situ, kita Oh, save dan untuk kegiatan untuk saling dukung sih ya. Dan juga emang kita HTM gitu, ya udah ada yang ngitung sendiri dari tim CKT gitu, hmm. karena tim CKT lumayan ada yang megang gitu. Mereka kita gitu kok, kita di CKT itu ada masing-masing gitu, ada yang khusus megang uang ya ada gitu, untuk rekap rekap Oh, iya, pengeluaran iya, iya gitu. Mas, tahu, Kalau tahu, saya tahu. cuma ura-ura aja sih, oh ini gitu, oh kita ini gitu, karena nggak bisa hitung-hitungan juga kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dari kapan CKT ada dan hadir ke lapangan langsung Mas? CKT dari berdiri Iya, iya, gitu iya. 2022 Desember 22 itu kita Desember. nggak langsung berkegiatan gitu, Heeh. tapi kegiatan kita pertama, bentar biar nggak salah deh. Iya, iya, iya Mas. Kegiatan pertama kita itu adalah Jejak Tionghoa di Kudus Tua gitu. Itu tahun 2003 bulan Februari. Oh, berarti berdirinya CKT itu kan Dua dua 2022. Terus sempet apa namanya? Ya kita nggak Nggak langsung langsung. berkegiatan Heeh. sih. Februari itu Terus tanggal tanggal 12 Februari itu kita baru berkegiatan gitu. kegiatan. Oh, baik, baik, Gitu. baik, baik, baik. Terus kalau boleh tahu juga nih Mas, kan kemarin kan aku kepo tentang Instagram CKT. Ya. Nah, di situ tuh ada postingan kalau nggak salah Mas. Hmm? Itu postingan itu captionnya adalah kota dalam tasbih Oh gitu. dan sejarah. Itu bagaimana sih Mas? Itu tanggal berapa ya, benar? Kuliah catatan nggak apa-apa ya? Iya, iya Mas. Oh gitu. Ya, berarti
menjelajahi Kudus tua, kota Iya. dalam tasbih dan sejarah ya. Iya. Oke, 9 Maret 2025 gitu. Itu acara kita di bulan Ramadan tahun lalu. Karena bertepatan dengan Ramadan, jadi kita ngambil satu di menara. Itu bukan unik sih sebenarnya, tapi udah biasa juga Udah biasa. gitu. Sebenarnya teman-teman gitu, kita hanya menjelajahi, kita dari Taman Menara ya hari ini Iya. gitu. Ya kita cerita sedikit di situ gitu. Kadang hari ini kan disebut-sebut gitu sama beberapa tokoh bahwa situ adalah alun-alun Kudus gitu. Tapi kita nggak meyakini itu karena di situ adalah, kalau dalam catatan ya, beberapa catatan sejarah, situ adalah pasar. Iya. Makanya di situ ada satu masjid, Iya, masjid Masjid Madu Reksan. yang Madu di tengah Reksan Langgar Dalam itu, Mas? enggak di Enggak. barat taman. Oh Itu iya iya, ada tahu tahu masjid. tahu Nah, tahu. itu kita titik kumpulnya di situ. Kita terus jalan ke menara, kita Heeh. cerita-cerita soal menara, ornamen menara dan yang lain. Dari situ kita masuk ke menara. Kita palingan sedikit gitu melihat beberapa tokoh yang dimakamkan di menara. Terus peserta diperbolehkan gitu dengan batas waktu untuk berziarah dengan kepercayaan masing-masing gitu. Iya iya iya. Kita kasih waktu 10 menit biasanya, kita tunggu di luar. Walaupun kadang ada yang lama juga gitu karena baca Yasin dan tahlil gitu kan. Jadi nggak cuma 10 menit gitu. Akhirnya terus habis itu kita menjelajahi gitu, di Di Kauman. Kauman. Kita ada beberapa masjid di Kauman, Iya, iya. ada sekolah lama Kutsiah dan beberapa di situ. Akhirnya selesai, kita menjelang maghrib, kita ke utara menara itu ada satu tokoh kaligrafi yang nyediain wisata kaligrafi ya. Kita di situ mencoba kaligrafi sederhana, belajar kaligrafi sederhana karena kita membayangkan gitu waktu berbuka di menara itu mendengar azannya gimana. Jadi sambil nunggu buka itu kita belajar kaligrafi sama Mas Huda gitu namanya di situ. Akhirnya kita juga buka puasa di situ gitu. Kita merasakan buka puasa setelah azan menara gitu. Waktu itu gitu sih. Berarti yang ikut andil saat tadi ke Ya, masjid event itu ya. event itu ikut semua, Mas. Yang ngelukis itu loh. Kan sempat ngelukis ke apa tadi? Mas Tokoh Huda itu. penting. Iya. Iya. Kaligrafi. Iya sih, enggak ya, kita buka open trip waktu itu. Mereka berbayar karena kita ada buka puasa bareng. Ya buka puasa di situ di tempat kaligrafi itu, edukasi sih gitu. Di situ namanya Mas Huda. Sudah. Gitu. Itu lumayan seru karena kita nyoba langsung dan berbuka puasa di dekat menara gitu sih. Yang waktu itu ya biasa gitu, kalau pas lewat itu ada yang tiba-tiba beli takjil gitu sih, wajar gitu. Kayak gitu karena mereka emang udah capek gitu jalan kan. Iya, kita iya, muter-muter Kauman sama menara. Apalagi puasa ya, Mas ya. Ya. Nah, kira-kira bulan Ramadan ini ada juga atau tidak, Mas, kegiatan seperti tadi? Ada rencana gitu. Kita akan kayak menjelajahi masjid-masjid di Langgar Dalam. Jadi Langgar Dalam itu ada unik gitu, setiap dukuh ada masjid satu. Jadi kalau ada 9 dukuh di situ berarti ada 9 masjid. Jadi banyak banget ya, Mas. Kita akan 5 masjid di Ramadan tahun ini gitu. Bagaimana sih, Mas, respon audiens yang diajak event-event tersebut? Suka sih, rata-rata sukanya ya karena gara-gara ada makanannya sih. Mereka Masya Allah, lebih suka gitu. Kadang ada teman CKT gitu namanya Mas Yusak gitu, dia emang fokus gitu, selain dia seorang desainer, dia juga fokus di makanan-makanan gitu. Jadi kalau info makanan itu dia sangat lengkap gitu. Bahkan kemarin gitu di event bulan Februari ya, Februari tahun kemarin? Enggak, Februari tahun Februari ini. tahun ini. Februari tahun ini yang naga di timur kota itu dia juga yang cari tuh kayak es Nusantara. Berarti terus baru-baru ini ya, Mas ya? Iya. Februari awal sih itu kayak es Nusantara, terus tempat pembikinan kue keranjang itu juga dia gitu. Bahkan begitu. kita juga event itu kita dibagiin kecap gitu buatan teman-teman Tionghoa gitu. Dikasih itu juga, kita juga dalam perjalanan juga
diceritain juga gitu. Berarti buatan lokal ya Mas kecapnya atau gimana tuh? Buatan Kudus. Buatan Kudus sendiri. Iya. Baru tahu malah Mas. Ya ada tempatnya sih gitu. Karena kemarin memang fokus di Tionghoa gitu. Kayak gitu. Dikasih Mercedes gak selesai kegiatan Mas? Kan Kok ada Mercedes HTM-nya. gak dikasih sih? Oh Mercedes gak dikasih. Merchandise gitu. Oh Mercedes iya salah sebut Mas, salah sebut. Iya, ya palingan kita seringnya buklet gitu. Bukletnya palingan ringkasan materi gitu. Kayak kemarin ya ringkasan materi tokoh-tokoh Tionghoa gitu, kayak beberapa tokoh Tionghoa yang masih kayak yang punya perusahaan besar hari ini gitu kan, masih ada di komplek pecinan Kudus Wetan gitu. Jadi Kudus uniknya Kudus itu ada 2 pecinan. Di Kudus Kulon ada pecinan sendiri, di Kudus Wetan ada pecinan sendiri. Kayak gitu. Oh baik. Berarti menarik sekali ya Mas dari CKT ini tersendiri ya Mas ya. Menarik gitu. Apalagi kalau Ramadan gini gitu sebenarnya teman-teman gitu yang berkunjung ke Kudus gitu atau yang di Kudus sebenarnya ketika menunggu berbuka puasa gitu atau sedang berada di Kudus gitu kalau sore gitu untuk menikmati gitu Kudus sebagai kota kretek yang santri gitu. Iya Mas. Kalau kota santri itu Kudus Kulon aja, Kudus Wetan nggak terlalu santri-santri amat soalnya gitu. Jadi kita bisa tuh berkunjung ke Menara Kudus gitu. Bahkan untuk wisata-wisata tua gitu sebenarnya di Menara udah cukup sih sebenarnya gitu. Kita bisa ke Langgar Dalem, kita bisa ke Kauman, bahkan sekomplek itu Kudus Kulon udah banyak sih sebenarnya kalau kita mau menjelajahi gitu. Atau kalau mau ditemenin gitu bisa kontak IG CKT, nah, bisa dicari tuh @cerita Kudus Tua gitu kan. Itu tinggal di anu aja, bahkan di bionya ada kontak admin gitu, dikontak aja. Iya, kita puasa mau booking nih untuk private tour gitu, boleh aja gitu. CKT nyediain itu. Budgetnya, budgetnya disesuaiin gitu. Palingan ya mahal-mahal dikit aja sih gitu. Karena puasa kan. Iya. Berarti itu diajak keliling Kota Kudus ya, Mas? Ya tergantung permintaan sih. Permintaan. Mau lihat apa gitu. Palingan yang sering itu di Kudus Kulon aja biasanya karena kita bisa jalan kaki kan. Juga nggak terlalu capek gitu. Kalau boleh tahu, CKT pernah disepelein nggak, Mas? Saat apa ngadain event-event gitu atau pas apa namanya berkunjung untuk mengulik sejarah ke monumen-monumen mungkin gitu. Pernah gitu tapi kita nggak ngerasa disepelein gitu karena kenapa Mas? Kita punya backup gitu orang pusat Kudus Kulon gitu. Kita juga nggak terlalu menghiraukan itu gitu. Kita enjoy aja dengan agenda kita gitu. Bahkan ketika kita mau kritik Pemkab pun ya kita kritik aja gitu karena kita juga nggak pernah gunain dana pemerintah gitu kan. Iya. Yang ketika kita jalan juga dari peserta sendiri gitu. Dari HTM ya Mas. Ya dari HTM gitu. Jadi nggak terlalu ngiroin yang hal-hal gitu. Oh begitu ya Mas ya. Masa berani nyepelin CKT gitu. Tua loh, mereka baru anak-anak soalnya gitu. Iya bener juga sih Mas ya. Kayak gitu. Contoh ceritanya bagaimana Mas? Cerita apa ini? Cerita itu yang tadi pernah disepelein atau enggak gitu. Kan nggak tahu gitu. Mungkin pernah gitu ya gitu ya, mungkin pernah gitu atau iki meh geopo gitu ya nggak terlalu anu sih. Intinya kita nggak menghiraukan hal-hal kayak gitu ya, jalan-jalan aja gitu. Berarti alhamdulillah lancar terus ya Mas ya lancar gitu kan, kita udah sepil kita punya backingan pusat Kudus Kulon gitu. Mbah Sunan sendiri enggak ding. Masya Allah. Kayak gitu. Terus kelebihan CKT dari yang lain, dari segi yang lain. Kelebihan CKT kita akan memadukan riset dengan dokumen arsip dan walking tour gitu. Karena di walking tour itu kita lebih enak gitu, semuanya cerita soal makanan gitu ya, soal makanan atau teman-teman makan sambil diceritain gitu. Itu akan lebih enak mengenalkan gitu daripada saat kelaparan kita hanya membaca tag kayak gitu. Jadi kadang kan kita dapat cerita gitu soto Kudus hari ini gitu kan, soto Kudus, toleransi soto Kudus atau yang lain gitu kan. Nah, di CKT kalau kita bahas makanan gitu, kita biasanya ada storytellernya. Makanan ini
diolah sama generasi kesekian gitu. Dulu awalnya ini berada di sini dan udah pindah di sini tahun sekian ya kayak gitu. Berarti tidak hanya makan saja ya Mas? Ya. Ya kalau soal makanan, kalau Oh. soal kayak bangunan tua dan yang lain ya paling kita cari tahu dulu gitu dari apa, dari keluarga dan yang lain ada apa di situ, atau nanti kita compare gitu ketika ada hal-hal menarik di arsip gitu sebenarnya koran lama atau apa, kita temuin buku lawas yang membahas itu kayak gitu sih. Mungkin dari Mas Imam sendiri pesan untuk anggota CKT Mas? Anggota Apa? CKT, wah Iya. saya nggak berani ngasih pesan sih Oh. karena tua-tua banget mereka itu jadi kualat gitu ya. Oh iya Mungkin iya iya. CKT akan terus berinovasi sih sebenarnya. Amin. Baik, CKT di bulan Februari itu ada satu momen gitu Ya. yang kita lakukan di pertengahan Ramadan di akhir bulan Februari. Itu adalah ruang ingatan gitu. Itu berupa program barunya CKT yang mencoba tidak seperti biasanya yang kita walking tour jalan kaki. Berarti baru tahun ini ya Mas itu? Ya, ruang ingatan itu nggak jalan kaki tapi kita berada di satu tempat. Tapi membahas satu tokoh atau satu sejarah gitu. Dan itu nggak ber-HTM, itu free, siapapun boleh datang gitu. Dan ruang ingatan itu sebagai medium kita untuk transfer pengetahuan gitu. Kalau Februari akhir itu kita bahas soal Mbah Arwani Amin waktu itu. Nah, lalu pesan untuk penonton nih Mas kepada CKT apa? Pesan penonton dari CKT maksudnya? Iya dari CKT. Pesan dari CKT untuk penonton. Ya kalau datang ke Kudus jangan lupa kontak CKT saja gitu. Atau ada banyak sih teman-teman yang walking tour gitu kayak Lelana gitu, sama ada kayak satu lupa namanya gitu, ada satu juga gitu juga walking touran gitu tapi dia pindah-pindah gitu. Kalau mau ditemenin CKT bisa lihat di Instagram CKT yang tak sebut lagi ya, @cerita_kudus_tua gitu, bisa dilihat. Ya bisa di follow ya teman-teman ya. Bisa di follow atau dilihat info-info kalau Ramadan ini gitu atau Lebaran nanti teman-teman mau berkunjung ke Kudus gitu, liburan Lebaran lah paling enggak kontak CKT aja, kayak ada yang free lah paling enggak gitu. Bisa nemenin teman-teman, nggak mahal kok, palingan satu orang berapa gitu, kalau 2 orang 3 orang berapa gitu sih. Lebih enakan bareng-bareng ya Mas sama teman-teman. Enak bareng-bareng. Kalau mau bareng-bareng ya kalau CKT buat open trip sih. Itu lebih enak gitu. Kadang kita punya teman baru karena yang datang untuk ikut acara CKT itu nggak cuma dari Kudus gitu. Kayak kemarin itu paling jauh dari Salatiga, Solo ada, dan dari Jepara. Berarti itu dia laju ke sini atau ya emang penasaran sih. Oh emang penasaran ikut gitu. Bahkan ada yang dari Bali kemarin itu jauh banget ya Mas ya, mau ikut tapi sampai Kudusnya siang gitu. Jadi dia nggak sempet ikut gitu karena CKT berangkatnya mulai jam 7:30 kayak gitu. Pagi sekali ya Mas. Bahkan dari Temanggung gitu biasanya teman-teman yang bukan fokus ke sejarah sih, mungkin waktu pas dia di Semarang gitu lihat oh CKT buat open trip ini, akhirnya waktunya dibuat bisa nih ikut gitu, akhirnya ke Kudus sebentar untuk ikut gitu sih, agar nambah wawasan juga ya Mas. Atau ada teman-teman yang kerjaannya ke Kudus gitu, yang seharusnya Sabtu udah Jumat atau Sabtu pulang, akhirnya nunggu sampai hari Minggu gitu, mereka ikut CKT untuk ikut trip. Ya biasanya gitu. Oh begitu ya Mas ya. Lalu terakhir pesan Mas agar generasi muda melek akan sejarah bagaimana Mas? Ya hari ini banyak media ya, nggak cuma baca buku gitu. Kalau teman-teman anggap baca buku itu kolot gitu, banyak kok ruang-ruang diskusi, ruang-ruang digital gitu yang kita bisa akses untuk belajar itu sih. Salah satunya ya ikut trip CKT gitu, karena kita sambil menelusuri gitu. Kalau wah kok jalan kaki aku males Mas gitu, atau kalau yang mahasiswa atau kok bangunnya siang gitu nggak bisa ikut CKT gitu ya, banyak kan media-media yang kita bisa akses gitu. Yang penting kita cermat gitu, jangan pakai kacamata kuda yang hanya melihat satu arah gitu, tapi benar. lihat beberapa gitu. Karena kadang hari ini
plus minusnya gitu. Digital oke gitu, tapi kita juga akhirnya banjir gitu dengan informasi gitu. Ya tinggal siapa yang jernih apa ya tekun gitu Tekun. mencermati itu Iya gitu iya sih. iya iya. Iya. Jadi saya bukan satu orang yang pesimis atau saya optimis dengan generasi muda hari ini gitu yang Hmm, saya yakin mereka punya caranya sendiri gitu. Karena saya melihat bahwa saya juga berbeda kok cara saya untuk melihat sejarah, cara saya untuk melihat hidup gitu dibanding mbah-mbah saya atau bapak saya dulu gitu. Karena kita udah beda generasi gitu. Hari ini gitu teman-teman generasi hari ini mungkin punya caranya sendiri gitu. baik Mungkin baik beda baik. dengan cara saya gitu. Iya Makanya iya saya Mas, lebih iya memilih Mas. optimis gitu untuk melihat masa depan ke depan Ke gitu. depan agar Gitu. melekatkan sejarah ya Mas Ya ya. walaupun negara kacau gitu dengan banyak hal yang amburadul Iya gitu, iya 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 benar tapi benar. saya yakin gitu anak muda hari ini akan baik-baik saja gitu. Mereka akan apa ya hancur tapi bersemangat lah paling enggak gitu. Kayak gitu. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah CKT ini adalah ruang untuk berbagi pengetahuan akan sejarah terkhusus daerah Kudus. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Saya Muhammad Darun Hafiz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.